jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu indah. Kita lanjutkan lagi jamaah, tema kita masih sama. Galau minggat, berkah merapat. Ini dia doanya. Ustadz Maulana siap-siap ya. Iya. Banyak di jamaah yang imannya lagi naik turun. Di saat lagi naik seneng, di saat turun kayaknya gelisah, gundah gulana gitu. Nah kita minta doanya Ustadz. Biar apa ya, punya keteguhan iman. Biar semuanya menjadi berkah Ustadz Maulana. Makasih banyak. Silakan, Izin Ustaz. Ustaz Sipa, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, tadi kan berbicara saya tadi ditanya di akhir segmen tadi. Ya. Tapi kan waktunya nggak cukup. Makanya saya langsung bahas sekarang ini. Apakah ada doa agar diberi keteguhan iman? Agar rasa galau itu tidak akan menghantui kita. Terlebih dahulu sebelum kita paparkan doanya, seharusnya kita amalkan dulu. Amalan apa supaya kita terhindar dari hal tersebut? Mau tahu? Mau tahu? Tahu banget Yang dong. pertama ingat nikmat Allah. Jadi jangan mengingat apa yang belum kita raih. Tapi ingat atas apa yang sudah kita raih. Sehingga kita bisa memaknai bahwa nikmat itu begitu besarnya. Gigi sakit satu, tapi nggak mikirin banyak gigi yang lain. Iya, kaki satu sakit, tapi masih banyak anggota tubuh yang masih sehat. Jangan bayangkan sesuatu yang belum kita dapat, tapi bayangkan semuanya yang pernah kita dapatkan. Amalan yang kedua, yang bagus kita lakukan adalah banyak-banyak bersyukur. Syukur itu artinya memanfaatkan, memfungsikan atas apa sesuai fungsinya. Jadi kalau kita mensyukuri baju, pakai itu baju. Syukuri mohon izin kendaraan, gunakan kendaraan itu. Syukuri makanan, makan itu makanan. Nah perihal tentang makanan, saya langsung ingat ini. Kalau kita membaca doa ketika makan, maka makanan itu jadi berkah. Tapi ketika kita memuji makanan, maka malaikat mendoakan kita. Jadi kalau mau didoakan malaikat, puji-puji itu makanan. Makanya kalau kita disuruh promosi makanan, wah enak sekali. Wow, guys, ini recommended banget, gitu kan, gitu kan. Jadi itu artinya apa? Endorse ya. Kenapa? Bagus endorse Iya, tuh kayak gitu. seperti itu. Artinya ini bahagian daripada usaha kita untuk mendapatkan doa dari para malaikat. Nah, sekarang ada doa nih. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Itu yang bagus kita baca. Ya Tuhanku yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Ini yang bagus kita baca. Nah silakan buka juga di surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini bagus kita baca. Ingat ya, silakan dibuka di surah Ali Imran ayat 8 yang maknanya, yang artinya ya Tuhanku, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada sesuatu yang engkau mohon izin, hati kami condong kepada kesesatan. Sesudah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kami kepada kami rahmat dari sisi engkau. Karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi rahmat. Ini bagusnya. Jadi kita memohon, ya Allah yang condongkanlah hati kepada kebaikan. Jadi seperti itu. Setelah engkau beri. Jadi ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah tetapkanlah aku pada agama. Itu yang harus. Karena hati kan tadi betul tadi. Ya, Bolak-balik. Mau tahu nggak? Apa? Iman itu akan naik dengan amal kebaikan. Dan iman itu akan turun dengan dosa dan maksiat. Aduh, dan semoga dengan kita mengamalkan doa ini dan habis dengar tausiah dari Ustadz Maulana, kita bisa memantapkan hati iman kita ya, supaya tetap naik dan bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Berpikir positif terus ya, masya Allah jamaah yang ada di rumah. Semoga kalau misalnya ini semua ada hal-hal yang tidak baik menjadi lebih baik. Karena nggak ada ya orang yang mau terpuruk gitu ya, apalagi banyak cobaan, kesulitan, terutama kemiskinan. Kita bahas nih, bagaimana kita meminta kepada Allah agar terlindung dari kemiskinan. Kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustazah Syifa. Terima kasih Mas Soni, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, para guru-guru yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah."
Allah akan uji manusia dengan dua perkara. Pertama dengan keburukan, bisyarri wal khairi, dan kedua dengan kebaikan. Jadi jangan kita anggap setiap ujian itu adalah hal yang buruk. Ternyata kebahagiaan, kenikmatan, harta yang banyak, pasangan yang cantik, yang tampan itu juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara kita menanggapi ujian tersebut? Ada sahabat Rasul yang bernama Qabisah bin Muharrik al-Hilali. Ketika itu Qabisah mengadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hidup dalam cobaan yang sangat berat. Aku ini orang yang sangat miskin. Apakah boleh aku meminta-minta wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan tunggu sampai ada orang yang bersedekah kepadamu. Sampai kemudian berhari-hari, berbulan-bulan dia masih juga dalam kemiskinan. Dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bolehkah aku meminta-minta kepada orang lain? Kata Rasulullah, apakah engkau sangat sulit sekali? Iya, Rasulullah mengatakan kita tidak boleh meminta-minta dan dalam ajaran Islam itu tidak diajarkan. Akan tetapi boleh kepada 3 golongan. Pertama, orang yang sangat-sangat susah sekali. Orang yang benar-benar tidak punya uang, tidak punya, bingung untuk dimakan, apa itu boleh. Yang kedua, orang yang hartanya hilang semua karena bencana alam. Itu orang yang boleh meminta-minta. Dan yang ketiga, orang yang benar-benar dikatakan fakir atau miskin. Bagaimana wahai Rasulullah ukuran miskin itu? Kata Rasulullah, kalau 3 tetanggamu atau 3 kelompok tetanggamu mengatakan engkau itu sangat susah, miskin, maka engkau termasuk dalam golongan orang miskin. Dalam kitab Jami'us Shaghir, Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan Rasulullah pernah bersumpah bahwa ada 3 golongan yang benar-benar itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah golongan yang suka meminta-minta padahal dirinya masih kuat untuk berusaha. Jadi para jamaah semua, para sahabat-sahabat yang ada di luar sana, kalau kita mampu untuk ikhtiar, mampu untuk berusaha, masih sehat jasmani dan rohani kita, jangan sampai kita meminta-minta dan larut dalam kemiskinan. Selain dengan ikhtiar, kita juga butuh doa. Apa doa yang diajarkan agar kita tidak larut dalam kemiskinan atau terpuruk dalam kefakiran? Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran, kemudian dari kefakiran, dan aku berlindung dari azab kubur. Karena banyak orang-orang yang tadinya fakir itu mendekati kepada kekufuran. Kenapa? Karena dia fakir, tidak punya apa-apa, dia sering berkeluh kesah kepada Allah. Dia kufur terhadap nikmat Allah. Padahal ciri orang yang bertakwa, kata Imam Ali radhiyallahu anhu adalah wal qanaatu bil qalil, orang yang selalu menerima apa adanya walaupun itu sedikit. Gitu. Allah. Jadi kita harus ikhtiar untuk melewati kemiskinan Ikhtiar tersebut. terus, doa terus ya Ustazah ya. Betul sekali. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba yang rezekinya berlimpah dari Allah dan jauh dari hutang jamaah yang ada di rumah. Kita lanjutkan lagi jamaah. Sekarang kegalauannya ini mungkin pandemi efeknya banyak Ustadz Syam. Ada yang orang kehilangan pekerjaan, di PHK gitu ya. Kira-kira nih jamaah juga pasti pengen tahu doa nih yang bisa membuat kita bangkit sehingga kita tidak putus asa lagi untuk mencari pekerjaan gitu Ustadz Syam. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabaik kembali guruku Ustadz Maulana, saya Syifa, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilih. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah dengan cara apa? Wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih. Cari jalannya, jalan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguhlah di dalamnya. Ada orang bertakwa kepada Allah dengan jalur menjadi seorang orang tua yang saleh bagi anak-anaknya. Ada orang yang bertakwa kepada Allah dengan jalan menjadi anak soleh bagi orang tuanya.
Ada orang bertakwa kepada Allah dengan jalan menjadi seorang pengajar, mengajarkan ilmunya supaya orang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bertakwa kepada Allah dengan jalan menjadi seorang pelajar yang tiada hentinya menjadi seorang penuntut ilmu meskipun sudah hebat. Contoh Ustadz Azhari misalnya masih belajar subhanallah, terus Masya Allah. berangkat ke Jawa walaupun sudah hebat subhanallah. Banyak orang yang bertakwa kepada Allah dengan jalan menjadi seorang tulang punggung bagi keluarganya, mencari nafkah untuk keluarganya. Maka subhanallah Mas Sony luar biasa subuh-subuh udah berangkat untuk cari nafkah. Allah. Biar Ejaz bisa menjadi anak solehah insya Allah. Amin ya Allah. Apalagi Terbebas Ustadz dari Maulana, kefakiran. Ustadz. Apalagi Ustadz Masya Maulana, Allah. Jadi ayah, jadi subhanallah. ibu. Ada orang yang bertakwa dengan jalan menjaga dirinya, nggak mau nikah dulu, kenapa mau merawat anak-anak subhanallah. Masya Allah, Itu menurut Ustadz kami. Maulana. Ada orang yang bertakwa dengan jalan ceramah di sini. Tapi ada juga orang yang bertakwa dengan jalan jadi kameramennya. Di balik kameramen ada juga kreatifnya. Kami ceramah udah ditulisin sama kreatif. Udah diatur sama produser. Subhanallah. Ada juga orang-orang di atasnya lagi. Semua orang punya masing-masing jalannya. Maka dari itu ternyata pekerjaan itu bisa menjadi jalan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar jikalau ada orang yang sedih ketika tidak mendapatkan pekerjaan. Tapi ternyata Allah bukan hanya menginginkan kita mengambil satu jalan menuju ketakwaan, tapi wajahidu fi sabili, bersungguh-sungguhlah pada jalanmu tersebut. Di jalannya bersungguh-sungguh. Banyak orang setengah-setengah ternyata. Maka kesungguhan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tadi ditanyakan doa supaya tidak putus asa dari mencari pekerjaan. Karena Allah Subhanahu wa taala menganggap seorang kepala rumah tangga yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, untuk memberi nafkah kepada keluarganya, dianggap sedang jihad fi sabilillah, dianggap sedang yang namanya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya mencari pekerjaan, saya ingin bekerja supaya keluargaku terhindar daripada rezeki yang haram. Apalagi kalau dia benar-benar memastikan kehalalannya. Ya Allah, yang abu-abu saja nggak mau gitu ya. Apalagi sebenarnya sesuatu yang haram, yang syubhat aja dia menjauhinya, apalagi yang mendekati sudah mendekati haram. Maka ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka memohon sesuatu kepada Allah boleh dengan salah satunya dengan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma waffiqna li ta'atik wa atmim taqsirana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, bimbinglah jalan kami kepada jalan ketaatan kepadamu. Subhanallah. Makanya diajarkan oleh para habib kita bahwasanya doa ini boleh untuk anak kita. Waffiqhum li ta'atika. Bimbing mereka anak-anak kami dalam ketaatan padamu. Kalau ini kita minta bagi diri kita sendiri. Waffiqna li ta'atika. Ya Allah, bimbing aku ya Allah. Bimbing kami dalam ketaatan. Ya Allah, mudah-mudahan pekerjaan yang saya dapatkan ini pekerjaan yang membuatku taat kepadamu. Wa tammim taqsirana wa atmim taqsirana ya Allah, dan sempurnakanlah kekurangan kami. Wa atmim taqsirana ya Allah, atau wa tammim taqsirana wa taqabbal minna, dan terima semua amal ibadah kami. Innaka antas samiul alim, karena sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama. penjelasannya. Diamalkan ya jamaah yang ada di rumah, semoga semuanya lancar urusannya, sehat semuanya, berkah semuanya, jauh dari hutang, jauh dari tekanan orang-orang jahat. Masya Allah, sehat bahagia selalu semua jamaah yang ada di rumah. Sekarang jamaah yang ada di rumah siap-siap, aku mau bacain lagi nih pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertanyaan selanjutnya datang dari @herlina052021. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sekarang ini saya sama suami saya tinggal terpisah. Saya tinggal sendiri di rumah, sedangkan suami saya tinggal di rumah orang tuanya. Saya ribut besar Pak Ustadz. Suami saya emosi sampai-sampai barang dalam rumah saya pada hancur. Sedangkan saya bersebelahan sama orang tua saya. Nah, semenjak itu kami berpisah. Saya minta cerai, tapi dia tidak mau menceraikan saya dengan alasan dia masih mencintai saya. Sedangkan keluarga saya sudah tidak menerima suami saya lagi. Tetapi suami saya masih memberi saya nafkah melalui tetangga saya. Sedangkan saya juga masih mencintainya. Yang saya tanyakan bagaimana solusinya Pak Ustadz. Saya ingin rumah tangga saya kumpul seperti semula dan anak-anak dan orang tua saya menerima dia kembali. Makasih Ustadz sebelumnya. Wassalamualaikum.
Ustadz Maulana mohon jawabannya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Harus saya sampaikan yang pertama-tama kita harus lakukan kalau saya menyimak dan pasti penonton juga menyimak ini. Yang pertama adalah pertahankan karena suami masih cinta, akhirnya istri pun masih cinta. Apalagi suami masih menjalankan kewajibannya. Lalu mohon maaf harus saya katakan harus cari tempat lagi. Jangan berada di tempat yang sama karena mungkin ada mohon maaf masih ada pengaruhnya keluarga yang ikut campur dan sebagainya. Mungkin kita sudah berdamai tapi keluarga belum bisa menerima. Kalau begitu berdamai juga sama keluarga lalu carilah tempat yang lebih aman supaya bisa mandiri. Sekali lagi bisa mandiri. Dan yang paling penting cari orang yang bisa menghubungkan kita, mendamaikan kita semacam kiai atau siapapun yang disegani oleh keluarga. Untuk mendamaikan Untuk ya. mendamaikan. Membantu mencari solusi. Karena ini gitu ya, kalau Ustadz. menurut saya ini kan belum cerai, masih Iya. aman nih dia. Baik, masih Masya bisa Allah. dipertahankan. Segala sesuatu masih bisa dipertahankan dan diperbaiki. Iya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Sekarang dari Instagram @shn_adn. Apa kira-kira itu namanya? Tebak, nggak bisa ya. Sanadin. Sudahlah. Susah. Assalamualaikum Ustadz. Mohon doanya agar anak bisa menurut orang tua dan jadi anak yang soleh. Ustazah Syifa mohon jawabannya Ya. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang harus kita lihat adalah sebelum kita ingin anak yang solih, kita harus persiapkan orang tua yang solih dan solihah dulu. Makanya penting mencari pasangan yang baik, mencari ibu yang baik buat anak-anaknya. Al-ummu madrasatul ula idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raq. Jadi ibu itu sekolah madrasah pertama buat anak-anaknya. Ibu yang baik adalah mereka yang berhasil menjadikan generasi peradaban yang akan datang lebih baik lagi. Maka kata Syekh Maimun Zubair Al-Maghfurlah, salah satu ulama di Indonesia yang sangat masyhur, beliau berpesan begini. Kalau pengen punya anak solih, ibunya harus cinta dulu sama agama. Jangan cari ibu yang cinta sama dunia. Kalau ibunya cinta sama dunia, maka anaknya juga susah untuk jadi anak yang taat sama agama. Seperti itu. Maka ada doa dalam surah Asy-Syura ayat 9, doanya adalah Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha'u wa huwal qawiyul aziz. Nah, ini salah satu doa yang bisa didawamkan oleh orang tua, baik ayah atau ibunya, bacakan kepada anaknya, baik ketika sedang tidur ataupun sedang bermain. Doa ini adalah doa melembutkan hati agar anak tidak keras, nurut, dan menjadikan anak lebih taat kepada agama, insya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustazah Syifa. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Dan jamaah jangan kemana-mana nih. Setelah ini kita akan ada muhasabah dari Ustadz Syam. Dan kita juga akan berdoa bersama-sama. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.